Selamat siang, perkenalkan nama saya Natarina dari kelas Manajemen Pagi A2, NIM 17104163992 dengan dosen pengampu Adi Mursalin SEMM, mata kuliah MPI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang hukum perdagangan internasional. Pengertian hukum perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antara negara, pemerintah, negara dengan negara yang lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perseorangan atau individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau gains of trade. Terdapat berbagai definisi yang satu sama lain berbeda, yaitu yang pertama definisi menurut Smith-Hoff. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Yang kedua, terdapat definisi menurut M. Rafiq. Beliau mendefinisikan hukum perdagangan dan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan atau transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya yang dimiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan Islam. Asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Asas hukum perdagangan internasional. Dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal istilah kontrak dagang. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas hukum. Perlu diketahui, asas-asas dalam kontrak dagang khususnya untuk melindungi hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli. 1. Asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, pengakuan asas kebiasaan serta praktik perdagangan antara negara perdagangan internasional. Yang ketiga, asas iktikat baik serta transaksi yang jujur. Yang keempat, asas bisa dibatalkan kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Yang C. Tujuan hukum perdagangan internasional. Setiap hukum atau aturan dibuat untuk tujuan tertentu. Begitu pula dengan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan 1. Perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan internasional yang merugikan negara lainnya. Yang keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Yang keenam, meningkatkan standar hidup manusia. Ketujuh, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. Yang kedelapan, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Kesembilan,
meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia, sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. D. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat kompleksnya. Hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi, khususnya teknologi informasi. Schmidt-Hoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai the body of rules governing commercial relationship of the private law nature involving different nation. Dari definisi tersebut tampak unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. Yang kedua, aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Negara definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Artinya, definisi Schmidt-Hoff dengan tegas membedakan antara hukum perdata atau private law nature dan hukum publik. E. Pendekatan hukum perdagangan internasional. Luasnya bidang cakupan dalam hukum perdagangan internasional membuat cakupan yang dikajinya sulit untuk tidak tumpang tindih dengan bidang-bidang lainnya, misalnya dengan hukum ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional, dan hukum komersial internasional. F. Prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Menurut Profesor Alexander Goldstein, ada 3 prinsip dalam hukum perdagangan internasional, yaitu yang pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Yang kedua, prinsip dasar pasca sunt servanda. Prinsip pasta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangannya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam itikat baik. Prinsip ini berlaku secara universal. Yang ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan internasional merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Klausul arbitras sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. G. Kelemahan-kelemahan hukum perdagangan internasional. Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT atau General Agreement of Trade and Trade pada tahun 1974 yang termuat dalam pembukaannya. Adapun tujuan dari hukum perdagangan internasional adalah yang pertama, hukum perdagangan internasional sebagian besar bersifat pragmatis dan permisif. Yang kedua, aturan-aturan hukum perdagangan internasional bersifat mendamaikan dan persuasif atau tidak memaksa. H. Perkembangan hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional telah ada sejak lahirnya negara dalam arti modern. Sejak saat itu, hukum perdagangan internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan perkembangan hubungan perdagangan. Yang pertama, hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan. Yang kedua, hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional. Yang ketiga, lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurusi perdagangan internasional.
I. Teori-teori hukum perdagangan internasional. Why? Apa sampai selesai? I. Teori-teori hukum perdagangan internasional. Tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri. Banyak barang-barang yang kita gunakan sehari-hari berasal dari luar negeri, di antaranya komputer, mobil, sepeda, motor, TV, kapas, bahan pakaian kita, dan lainnya. Yang pertama, membantu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara, serta efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua, dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional atau gains from trade. Yang ketiga, dapat mengatasi permasalahan neraca pembayaran yang defisit. 1. Pandangan kaum merkantilisme merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang tujuannya untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Yang kedua, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage oleh Adam Smith. A. Adanya division of labor atau pembagian kerja internasional dalam menghasilkan sejenis barang dengan adanya pembagian kerja. Yang B. Spesialis internasional dan efisiensi produksi. Dengan spesialisasi, suatu negara akan mengkhususkan pada produksi barang yang memiliki keuntungan. J. Sebab timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan adanya perdagangan masing-masing negara, antara lain perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah, perbedaan kekayaan alam yang dimiliki, perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya, perbedaan iklim dan keadaan alam, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai, dan perbedaan politik, sosial, dan budaya. K. Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dalam era modern ini, orang sering mengatakan bahwa dunia itu menjadi tanpa batas. Sesuatu yang terjadi di negara lain dapat kita ketahui dan dapat dengan cepat mempengaruhi masyarakat di negara kita. Maka sering disebut era globalisasi. Dampak positif ekspor. Yang pertama, memperluas lapangan kerja, meningkatkan cadangan devisa, memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia. Dampak negatif ekspor menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam, misalnya seperti ekspor barang tambang, telah menyebabkan semakin tipisnya cadangan bahan tambang dan menimbulkan kerusakan alam atau lingkungan. Dampak positif dari impor yaitu meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri. Selanjutnya, meningkatkan industri dalam negeri, terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri. Dan dengan adanya impor, kemungkinan terjadinya alih teknologi secara bertahap. Negara kita mencoba mengembangkan teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan kita dengan bangsa yang sudah maju. Dampak negatif dari impor yaitu menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri dan menciptakan pengangguran. Artinya, kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja. Dan yang konsumerisme artinya konsumen berlebihan.
terutama untuk barang-barang mewah, contoh pakaian mewah, mobil mewah, dan alat-alat rumah tangga mewah. L. Hambatan perdagangan internasional. Berikut hambatan perdagangan internasional, diantaranya yang pertama, perbedaan mata uang. Yang kedua, kebijakan impor suatu negara proteksi. Kuota impor, perang dan resesi, adanya tarif yang membebankan pada atau atas melintas daerah pabean. Produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama. M. Kebijakan perdagangan internasional. Berbagai macam kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan suatu negara untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan internasional, antara lain proteksi, perdagangan bebas, dan politik dumping. Proteksi, lapangan impor, tarif impor, kuota, subsidi, dan premi. Perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah ke luar negeri dibandingkan di dalam negeri. N. Hukum dagang internasional lahir dari transaksi internasional dan Incoterm. Suatu perjanjian perdagangan internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, sebagaimana halnya perjanjian internasional pada umumnya, perjanjian perdagangan internasional pun hanya akan mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat dan menandatangani dan meratifikasinya. O. Pergeseran karakteristik hukum perdagangan. Yang pertama, sumber hukum dagang Indonesia yang utama adalah KUHD dan KUHPDT. Buku 1/3. Hukum dagang merupakan lex spesialis dan hukum perdata. Mengenai perikatan merupakan lex generalis yang berarti sepanjang hukum dagang atau KUHD tidak mengatur akan berlakunya hukum perikatan atau KUHPDT buku ketiga. Yang kedua, kesulitan dalam pembaruan hukum dagang Indonesia. KUHD dan KUHPDT memiliki karakteristik sebagai hukum privat yang menekankan perjanjian antara pihak-pihak yang apabila telah disepakati dan mengikat masing-masing pihak sebagai hukum. P. Sumber hukum dagang internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan pesat. Perhatian dunia terhadap bisnis internasional juga semakin meningkat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus perdagangan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Q. Permasalahan-permasalahan dalam hukum dagang internasional. Hukum yang dimanfaatkan dalam perdagangan internasional karena melibatkan banyak negara, melibatkan pula banyak hukum yang tidak seragam, sehingga kerap kali menghadirkan permasalahan. Kekuatan hukum negosiasi berbeda-beda antar hukum di suatu negara dengan negara lain. Akseptasi yang tidak sama dengan tawaran. Seringkali terjadi bahwa akseptasi atau penerimaan tawaran oleh satu pihak dalam jual beli internasional tidak persis sama dengan tawaran offer yang telah dilakukan dengan pihak lain. Sekian jawaban dari saya. Selamat siang, terima kasih.